Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Astika Juliawati akan sedikit membahas tentang salah satu pembahasan yang ada di psikologi komunikasi, yakni komunikasi intrapersonal dan komunikasi interpersonal. Yang pertama yang akan kita bahas adalah terkait dengan komunikasi intrapersonal. Nah, mungkin dari sebagian orang sudah mengetahui sebenarnya apa sih komunikasi intrapersonal. Akan kita bahas lebih lanjut di sini bahwa yang dimaksud dengan komunikasi intrapersonal merupakan komunikasi yang terjadi kepada diri sendiri atau berlangsung kepada diri sendiri. Yang menjadi objek dari komunikasi intrapersonal ini adalah kita, diri kita ini. Karena komunikasi itu terjadi hanya kepada kita. Akan saya berikan contoh komunikasi intrapersonal itu seperti apa. Nah, salah satunya di saat kita berbicara kepada diri kita. eh, aku tadi ngapain ya? Oh iya, aku tadi melakukan pekerjaan A, aku melakukan pekerjaan B. Nah, di situ sudah terjadi komunikasi intrapersonal, yakni komunikasi itu terjadi hanya kepada diri kita sendiri. Yang memberikan pesan itu kita dan yang menerima pesan itu adalah kita. Itu yang dinamakan komunikasi intrapersonal, komunikasi yang berlangsung kepada diri sendiri. Yang kedua adalah komunikasi interpersonal. Berbanding terbalik dengan komunikasi intrapersonal, yang mana komunikasi itu berlangsung kepada diri sendiri, yang menjadi objeknya itu adalah diri sendiri. Maka untuk komunikasi interpersonal yang menjadi objek adalah diri kita dan orang lain atau suatu kelompok. Nah, jadi komunikasi interpersonal ini merupakan komunikasi yang terjadi antara individu dengan suatu kelompok yang mana itu akan menghasilkan suatu efek. Nah, individu ini adalah individu yang akan memberikan pesan dan bahkan atau menerima pesan yang diberikan oleh suatu kelompok. Kita ibaratkan seperti ini. Di saat kita ingin masuk kepada circle orang-orang yang menyukai makanan pedas, maka pesan atau pembahasan yang harus kita bawa adalah terkait makanan pedas. Kita tidak bisa membawa kepada mereka terkait makanan-makanan yang mengandung gula atau makanan-makanan manis seperti es krim, kue, dan lain sebagainya. Yang harus kita bawa kepada mereka adalah pembahasan terkait makanan pedas seperti seblak itu, terus makanan pedas lainnya yang berbau yang pastinya wah bakso larva atau sebagainya. Nah, di situ nanti akan terjadi komunikasi interpersonal itu di mana kita yang membawa pesan akan pesan kita akan diterima oleh mereka dan mereka akan memberikan feedback kepada kita. Jadi di situ akan terjadi komunikasi yang intens. Karena apa? Karena pembahasan yang terjadi adalah pembahasan yang sama. Nah, itu tadi merupakan sedikit pembahasan saya terkait dengan komunikasi intrapersonal dan komunikasi interpersonal. Ada baiknya kita sebagai individu ini memiliki cara pandang kita yang baik terhadap komunikasi sehingga komunikasi yang akan kita berikan ini akan memberikan dampak yang baik dan dampak yang positif kepada orang lain. Karena apa yang akan kita berikan kepada mereka ini akan mempengaruhi hidup mereka. Ilmu bermanfaat yang kita berikan kepada mereka juga akan mereka amalkan di kehidupan mereka sehingga di saat kita memberikan informasi ini informasi yang salah, maka kita akan menjerumuskan ke mereka kepada sesuatu yang salah pula. Ada baiknya kita menggiring opini ini opini yang memang sudah memiliki fakta sehingga akan memberikan kemanfaatan kepada banyak orang. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan dan keliruan saya mohon maaf. Kita berjumpa di pembahasan lain. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.